Halo, selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan Berita Satu Sore bersama saya Rama Soekarta dan rekan saya Anissa Fauzia. Pemirsa, kami akan menyajikan rangkaian informasi terkini yang terjadi sepanjang hari ini. Kami pun akan hadirkan perbincangan yang menjadi top news Berita Satu Sore hari ini. Ya, dan inilah 3 berita utama yang akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Pemirsa, kita awali informasi hari ini dengan sebuah mobil yang mendadak terbakar di Jalan Siliwangi, tepatnya di seberang Gedung Negara Kota Cirebon atau di depan TK Pertiwi pada Rabu pagi. Peristiwa ini pemirsa terjadi di jalur utama penghubung Indramayu Cirebon dan sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Berikutnya pemirsa, 3 orang tewas dan 2 orang lainnya alami luka berat dalam kecelakaan lalu lintas beruntun yang terjadi di ruas tol Cikopo Palimanan di kilometer 93A jalur A Kalijati Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ya, 3 korban tewas dan 2 korban luka berat dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta pada Rabu pagi tadi. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Polda Bangka Belitung melakukan penyelidikan peristiwa kecelakaan tambang timah di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa itu pemirsa merenggut nyawa 7 orang penambang, 6 berhasil dievakuasi dari lubang longsor dan 1 masih dalam pencarian. Ya, sebelumnya pemirsa, upaya pencarian korban kecelakaan longsor tambang timah di kawasan Podi, Kecamatan Pabali, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung terus dilakukan. Ya, tim SAR menyebut bahwa tanah di sekitar area pencarian terus bergeser hingga cukup menyulitkan tim SAR gabungan. Beralih ke peristiwa lain, pemirsa, banjir yang melanda Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi membuat ribuan warga terisolasi. Hingga kini akses darat di wilayah tersebut masih terputus dan aktivitas warga sepenuhnya bergantung pada perahu. Masih terkait dengan banjir pemirsa, meski genangan air di sejumlah titik sekolah belum sepenuhnya surut, setelah lebih dari 2 pekan terendam banjir, para siswa SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mulai melakukan kegiatan bersih-bersih ruang kelas. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Baik pemirsa, kita akan beralih ke informasi berikutnya. Ini tentang memasuki hari ke-12, tim SAR gabungan kembali dikerahkan secara maksimal untuk melanjutkan upaya pencarian korban hilang longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Hingga Rabu siang pemirsa, di hari ini tim SAR kembali temukan 4 tambahan body bag atau kantong jenazah. Sementara itu pemirsa, tim DVI Polda Jawa Barat kembali menerima tambahan temuan 2 kantong jenazah korban longsor Desa Pasir Lagu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada hari ke-11 kemarin, total sebanyak 85 kantung jenazah dievakuasi dan diserahkan ke tim DVI, 67 teridentifikasi dan 15 sisanya masih dalam upaya proses identifikasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, kisah tragis datang dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Gegara himpitan ekonomi, siswa kelas 4 SD berinisial YBR memilih mengakhiri hidupnya dengan cara tidak wajar. Ya, sebelum meninggal dunia, diketahui sang anak meminta pulpen dan buku kepada sang ibu. Ya pemirsa, kasus siswa SD di NTT yang mengakhiri hidupnya lantaran himpitan ekonomi mendapat respon dari pemerintah pusat. Ya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf turut menyampaikan bela sungkawa dan menyoroti pentingnya basis data agar bantuan bisa menjangkau masyarakat dengan kategori miskin ekstrim. Ya, sementara itu Gubernur NTT menyebut telah berkoordinasi dengan Pemkab Ngada untuk memberikan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan keluarga korban. Sementara itu pemirsa, Komisi 8 DPR RI berencana memanggil Kementerian Sosial hingga Kementerian PPPA buntut kematian tragis siswa SD di Nusa Tenggara Timur yang mengakhiri hidupnya lantaran tak bisa membeli buku dan pena. Kejadian tragis yang dialami bocah malang itu pemirsa menurut Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperhatikan masyarakat di daerah 3T dan berikut pernyataan selengkapnya. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Suasana haru, duka dan tembakan salvo mewarnai prosesi pemakaman Meriati Hugeng Iman Santoso, istri mantan Kapolri Jenderal Hugeng yang berlangsung di TPU Giri Taba, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mendiang Eyang Mary mendapat anugerah Bintang Bayangkara Pratama atas jasanya turut mewarnai perkembangan institusi Polri. Ya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyambut positif langkah Interpol yang menerbitkan red notice terhadap pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid.
Langkah tersebut dinilai akan mempercepat pengusutan sejumlah perkara dugaan korupsi yang menyeret nama Riza Khalid. Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan pada hari ini. Ya, penangkapan ini dilakukan di kantor pelayanan pajak Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya, pemirsa, korban pencurian dijadikan tersangka dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Untuk informasi selengkapnya, kita di Berita Satu Sore selengkapnya. Pemirsa, jagat maya dihebohkan dengan video yang menarasikan korban pencurian dijadikan tersangka dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Menanggapi hal itu, Polrestabes Medan menyebut korban pencurian ditetapkan sebagai tersangka lantaran menganiaya pelaku sehingga terdapat dua kasus yang berbeda, yakni pencurian dan penganiayaan. Ya, diketahui pemirsa, kasus di Medan ketika korban ditetapkan sebagai tersangka bukanlah kali pertama. Terdapat sejumlah kasus di Indonesia di mana korban tindak kejahatan justru berujung menjadi tersangka setelah membela diri dari ancaman pencurian atau begal. Berikut kami rangkum informasinya untuk Anda. Polisi memastikan penanganan kasus dugaan tindak kekerasan yang terjadi di kawasan Jalan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terhadap karyawan retail masih terus berjalan. Hingga kini belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Ya pemirsa, ledakan gas alam terjadi di sebuah gedung layanan kesehatan mental di wilayah selatan New Hampshire, Amerika Serikat. Informasi selengkapnya tetap di Berita Satu Sore. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore, pemirsa. Sebuah mobil mendadak terbakar di Jalan Siliwangi, tepatnya di seberang Gedung Negara Kota Cirebon atau di depan TK Pertiwi pada Rabu pagi. Peristiwa ini terjadi di jalur utama penghubung Indramayu Cirebon dan sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Berikutnya pemirsa, 3 orang tewas dan 2 orang lainnya alami luka berat dalam kecelakaan lalu lintas beruntun yang terjadi di ruas tol Cikopo Palimanan di kilometer 93A jalur A Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ketiga korban tewas dan 2 korban luka berat dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta pada Rabu pagi tadi. Kita ke peristiwa banjir, pemirsa. Meski genangan air di sejumlah titik sekolah belum sepenuhnya surut setelah lebih dari 2 pekan terendam banjir, para siswa SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mulai melakukan kegiatan bersih-bersih ruang kelas. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Kebakaran besar terjadi di kawasan pusat perbelanjaan Janet Bazar di Teheran, Iran pada Selasa siang waktu setempat. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dan menyelimuti jalan raya yang ramai di sekitar lokasi. Di belahan negara lain, pemirsa, sebuah ledakan gas alam terjadi di sebuah gedung layanan kesehatan mental di wilayah selatan New Hampshire, Amerika Serikat pada hari Senin waktu setempat. Insiden ini memicu kebakaran dan memaksa petugas darurat mengimbau warga di sekitar lokasi untuk segera mengungsi. Pemirsa, petugas berhasil evakuasi jenazah akibat jatuhnya kontainer ke laut akibat kapal miring di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Berita Satu Sore. Ada masih di Berita Satu Sore, pemirsa. Petugas berhasil mengevakuasi jenazah akibat jatuhnya kontainer ke laut akibat kapal miring di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Sementara akibat cuaca ekstrim, sebuah kapal pengangkut limbah tenggelam di perairan Pulau Tangga Seribu, Batam, Kepulauan Riau. Ya, peristiwa ini dengan sejumlah peristiwa lain telah kami rangkum untuk Anda sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Sore hari ini. Saya Rama Soekarta dan rekan saya Anissa Fauzi, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk ikuti akun media sosial kami baik di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Berita Satu Bersatu menginspirasi.